Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikra Anggana di program Bakwan Buka Bersama TV One. Gak kerasa ya pemirsa, ini sekitar 27 hari lagi kita menuju Lebaran. Gak kerasa cepat sekali. Memang di momen hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Jurnalis senior, jurnalis handal. Ini mentorku juga nih di lapangan nih. Jadi kalau misalnya nggak ada beliau mungkin aku nggak bisa dapat arahan yang luar biasa gitu. Telah bergabung bersama kita Kak Gina Vita. Semua tepuk tangannya. Terima kasih semuanya. Kak Gina, makasih banyak loh udah nyempetin hadir nih buat pemirsa Bakwan nih, khususnya pemirsa TV One News Digital hari ini. Karena aku tuh penggemar bakwan, suka makan bakwan. Oh emang suka bakwan ya? Berarti ntar buka harus pakai bakwan? Oh iya dong, harus pakai bakwan. Nah cuma bakwan, mendoan gitu nggak ada. Kalau mendoan beda Kak? Beda ya? Bukan Kalau bersama bakwan. TV ya. Kak Gina Vita luar biasa, makasih banyak Kak. Sama-sama, senang juga bisa diundang ke sini. Kak Gina, ini kalau kakak nih kan kakak sebagai jurnalis nih sehari-hari aktivitas sebagai jurnalis. Kalau kakak sendiri melihat bulan puasa nih sebagai jurnalis seperti apa sih Kak? Bulan puasa ya, seperti bulan puasa pada umumnya. Salah ya pertanyaannya salah ya? Coba. Bener. Ini mau jawaban serius apa enggak? Serius dong Kak? Bingung gitu. Oh karena bingung Iya, iya. apa Tapi nih? Tapi sebelumnya ini loh, aku senang banget diundang ke sini ya kan. Iya, gimana? Kalau tadi bilangnya jurnalis handal, ini dua-duanya handal loh. Ini karena luar biasa juga ya kan Ikra nih. Wih. Kakak udah jauh banget, jauh kali ya. Mau dilempar bakwan nggak aku? Enggak, jangan. Tapi gini, balik lagi soal memaknai bulan suci Ramadan. Ini memang ya sebenarnya aktivitas jadi jurnalis itu punya tantangan tersendiri. Sebenarnya nggak cuma jurnalis sih, tapi mungkin orang-orang di luar sana yang memang profesinya kerja tiap hari pasti punya tantangan tersendiri. Tapi yang jadi tantangan tersendiri buat jurnalis itu kan Ikra juga pasti mengalami dong ya, turun ke lapangan, dinamika di lapangan itu kayak apa ya kan? Bayangin aja teman-teman semua di rumah, pas lagi haus dahaga ya kan? Aduh. Ya kan? Iya. Haus dahaga kita harus ke lapangan ngejar narasumber, belum narasumbernya itu gimana aktivitasnya atau Harus enggak sabar. karakternya sabar, itu kan menahan ya nggak? Emosi ya. Tapi itu bukan sebagai sebuah yang jadi Hambatan. kendala, hambatan, tapi itu adalah tantangan yang harus dihadapi kalau mau jadi jurnalis. Kan gitu, ya Kayak nggak? gitu ya, Kak. Luar biasa sekali teman-teman. Kok sok bener banget ya aku ya? Ngeri banget. Terima kasih. Kak Gina, ini kan mungkin Apa? teman-teman juga masih belum tahu nih, kakak udah berapa lama sih sebenarnya menekuni profesi sebagai jurnalis di TV One khususnya. Terus boleh ceritain sedikit Kak, awalnya kenapa memilih TV One, terus akhirnya gimana bisa akhirnya sampai siaran nih sekarang? Ya kan kakak udah siaran kan megang programnya. Ini Gimana Kak? kalau aku cerita, ini sebenarnya aku masih berproses juga sih. Karena bagiku jurnalis tuh nggak kenal waktu ya. Mau 8 tahun, mau 10 tahun, mau 11 tahun itu tetap profesi jurnalis itu profesi yang memang kita harus terus menempa diri kita. Sampai mateng. Kayak jangan disebut, nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Nggak boleh, nanti nyebut merek, nggak boleh ya. Tapi gini, Oke. kenapa kok sebelum kenapa kok aku mau jadi jurnalis ya? Mungkin ke berapa tahun dulu ya. Ini berarti aku di TV One itu udah masuk tahun ke-5. Tahun kelima. TV One 5 tahun, tapi kalau overall untuk pekerjaan Ya, sebagai sebagai jurnalis berapa lama Kak? itu udah 7 tahun. 7 tahun. Iya, masih terus berproses dan saya sangat mencintai dunia lapangan seperti Ikra, ya kan? Sama-sama lah kita. Bisa aja emang. Lempar bakwan lagi dong. Lempar bawaan, buka bersama TV One. Lanjut Kak, gimana Kak? Tapi gini, kalau pertanyaannya kenapa kok Kenapa? seneng banget Seneng dan pengen banget jadi jurnalis? Karena ini perspektifku pribadi ya, gitu. Profesi sebagai jurnalis itu profesi yang menurut aku tuh kita menjalankan fungsi kita sebagai manusia. Memanusiakan manusia. Wis, iya dong. Berat banget tuh. Iya, berat banget ya. Pemirsa lagi pada lapar nih, memanusiakan manusia tuh kayak. Oke, ya kita Biar paham makin lah. lapar. Iya, biar jadi makin buka puasanya jadi nikmat. Jadi makin kan nikmat gitu ya. Loh, tapi Gitu. iya loh Ikra. Iya, iya, benar, kayak benar. misalnya Ikra sama teman-teman, termasuk aku juga ke lapangan. Kita kan juga liputan nggak bisa memilih kan kondisi Iya. kayak apa. Tapi kita pernah kayak misalnya liputan bencana. Bencana. Di situ kan kita kan tidak hanya meliput, tapi kita juga merasakan gimana rasanya menjadi mereka. Karena kita seminggu lebih itu kan tinggal di tempat yang sama-sama kayak mereka. Jadi kita merasakan menjadi bagian dari mereka. Makanya aku bilang profesi sebagai seorang jurnalis tuh ya manusiakan manusianya di situ. Jangan kan seminggu baru kita masuk ke area situ aja kita udah ngerasain apa namanya perasaan jadi mereka tuh kayak gimana gitu kan Iya. Kak.
Itu aku pernah loh ngerasain bener-bener sampai sekarang masih kerasa. Itu iya? waktu pas liputan erupsi Semeru. Erupsi Semeru. Itu tahun berapa, Kak? Aku mau agak ini dikit tapi Rada gimana? Rada itu udah di TV One kan? udah TV Oh, udah One TV dong. One. Bisa Oke, ngomong tempat aman lain. berarti aman. Move on dong. Masa kita ngomong tempat lain, move on dong. Kalau di lapangan soalnya Kak Gina Vita tuh terkenal yang wah gitu, satset gitu di lapangan. Nggak boleh kampanye. Oh iya. Enggak masuk, bukan nggak bercanda. Udah selesai. Udah selesai ya. Udah menang yang. Tapi gitu kan, jadi artinya profesi jadi jurnalis itu kayak gitu. Kayak misalnya pas liputan erupsi Semeru, itu aku bener-bener ngerasain gimana rasanya jadi keluarga yang mereka itu nyari anggota keluarganya yang hilang. Itu bener-bener kerasa banget, karena aku nginep di sana. Waktu itu pembagian bantuan juga belum merata, aku ngerasain tuh. Makan susah, tidur juga seadanya tempatnya gitu. Tapi disitulah keistimewaan jadi jurnalis. Itu sih kalau bagiku ya. Harus langsung beradaptasi, menguasai medan dan jadi orang pertama yang menginformasikan kepada pemirsa kalau situasi di sana seperti apa gitu ya kayak. Aku lempar bakwan untukmu. Bakwan. Ya Kak, itu kan ya ini kan karena udah lumayan jauh ya kayak. Maksudnya aku juga penasaran sebenarnya. Kalau orang bilang suka duka, tapi kalau bahasa gaulnya itu ups and down. Wis. Ya Kak, orang zaman sekarang kan bilangnya suka duka atau bahasa Jawanya tadi Kak munggah medun ya. Iya. Munggah medun. Sangat menjiwai sekali Anda ya. Ups and down. Wis, itu bahasa gaulnya bahasa Inggris ya. Nah, kalau ups and suka dukanya tuh kalau tadi mungkin bagian dari suka ya kayak. Maksudnya kalau dukanya ini mungkin boleh diceritain ke pemirsa TV One News Digital ini biar pada paham juga sebenarnya. Siapa tahu di sini ada yang menonton tuh ada yang punya cita-cita jadi jurnalis gitu loh. Iya. Kayak mungkin bisa Kakak spill gitu. Iya, aku bakal spill. Tapi gini, Kra, aku tuh jujur sebenarnya pertanyaan kayak gini banyak banget ditanyain ke aku. Kalau pas lagi di acara seminar-seminar atau enggak pas jadi narsum gitu ya. Tapi aku ini pandangan pribadi ya. Aku tidak terlalu sepakat dengan diksi atau kata duka. Kenapa? Karena misalnya contoh kayak hal-hal yang pasti kita hadapi ketika kita menjalani profesi sebagai seorang jurnalis, itu kan kita Ikra juga pasti mengalami liputan di lapangan misalnya, makan nggak tentu, tidur nggak tentu, apalagi liputan bencana. Terus apalagi jam libur nggak tentu, ya kan? Terus waktu istirahat juga nggak tentu. Itu menurutku bukan hal-hal yang sifatnya duka, tapi itu resiko atau tantangan lah ya, tantangan yang harus dihadapi ketika sudah memilih profesi sebagai seorang jurnalis, gitu. Jadi aku tidak terlalu sepakat dengan kata duka ya, tapi itu tantangan. Tantangan yang harus di-challenge karena kita sudah memilih mencintai profesi. Iya, karena kalau kita udah mencintai, asik. Pasti nggak akan ada rasa duka. Kita nggak merasa berkorban, betul nggak sih? Kita cinta banget itu. Iya kan, cinta banget gitu. Cinta banget ya sampai kan? buka puasa. Enggak. Kak Gina, Kak Vita ya. Ini kan ngomongin apa namanya, kita masuk ke tema aja pemirsa nih. Gimana tema kita hari ini itu adalah teman tapi tidak puasa. Oh, kayak lagu ya? Iya, teman tapi tidak puasa. Nah, tadi puasa sambil kerja. Nah, kalau kakak ngelihatnya seperti apa puasa sambil kerja itu jauh dari keluarga seperti apa? Gimana itu kak lihatnya? Oh, nah ini udah tahun keberapa? Aku berarti udah tahun ke-7 ngerasain puasa tanpa keluarga di rumah. Oh iya, ya Kak, kan, karena serius? jauh. Anak perantauan aku kan aslinya di Semarang kan. Keluarga semua di Semarang. sana semua? Iya, di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi Jakarta sendiri kak? Jakarta sendiri, tapi kan sekarang aku sudah menikah. Oh iya sudah. Selamat ya kayak. Buat jomblo-jomblo, kita doakan semoga di bulan suci Ramadan ini bisa dapat segera jodoh. mendapatkan jodoh termasuk kamu ya nggak? Kita semua diberkahi. Boleh nggak tuh ngomong itu? Boleh. Boleh. Jadi dia udah terbiasa sendiri. Dia terbiasa Happy, sendiri, ya. happy gitu kan. Tapi gini, artinya yaitu balik lagi ke soal tantangan. Jadi kerja sebagai jurnalis tuh nggak bisa kita tuh hitung-hitungan waktu. Nggak boleh. Jam kerja misalnya dari jam segini, jam segitu. Terus nuntut, harus pulang cepet dan lain-lain. Termasuk betul. tantangan ketika misalnya Ya. kita mau orang-orang lain mungkin bisa lebaran bareng keluarganya, tapi kita harus kerja. Itu adalah tantangan sebagai seorang jurnalis, dan menurutku itu adalah proses penempaan kita untuk bisa jadi seorang jurnalis handal, ya kan? Namanya mie instan aja direbus, ya nggak? Nggak bisa langsung Nggak jadi. bisa langsung jadi. Iya. Keras kalau langsung.
enak sih, tapi tapi nggak kurang seenak gitu. kalau kurang kan, Iya. kalau bahasa anak zaman sekarang ya kan. Zaman now-nya kurang. Nah itu menurutku adalah bagian dari penempaan kita sebagai seorang jurnalis, termasuk penempaan secara mental ya, Iya. karena rasa kangen. Kalau ditanya kangen nggak sama keluarga, pengen kumpul bareng ya? yang Siapa yang nggak kangen nggak coba? kangen? Tapi kan Benar itu cara kita mengelola emosi, Iya. emosi kangen, itu kan termasuk penempaan mental. Kalau aku sih gitu, kehebatan jadi seorang jurnalis tuh asiknya di situ. Nah, momen di bulan puasa pas kakak sambil kerja itu ada nggak yang masih keinget momen yang paling apa ya, yang paling berkesan gitu di saat puasa sambil kerja gitu? Itu ada nggak sih kak? Nah ini di bawah. Di bawah, momen baru nih berarti. Ini momen baru loh, aku di bawah. Luar biasa. Bawaan apa kak tadi? Iya. Buka. Buka bersama TV One. Wih, Dapat hadiah nggak nih? ngeri banget emang ke senior beda gitu kan. Dapat Langsung hadiah hafal nggak gitu. nih? Hah? Dapat hadiah nggak? Ini ke tim kreatif ya. Iya. Oh tenang, nanti kita kontak ya tim kreatif. Gitu. Jadi apa tadi pertanyaan? Yang apa momen yang paling berkesan gitu, mungkin pernah nggak? Mungkin puasa pas lagi liputan umroh atau pas lagi puasa itu ada peristiwa kecelakaan apa namanya pesawat jatuh gitu. Amit-amit sih pemirsa. Cuman kan kita di lapangan tuh ada aja kayak gitu kan. Apa namanya kita lagi standby, lagi tenang-tenang aja nih ibaratnya kondisi negara nih gitu kan. Tiba-tiba ada peristiwa atau apa gitu pas kakak selama jadi jurnalis selama 7 tahun nih pernah nggak apa di momen bulan puasa ada peristiwa yang duar gitu meledak gitu. Oh itu pernah sih, kalau nggak salah liputan bencana, tapi aku lupa ya spesifiknya waktu itu bencana apa, karena udah Bencana? berapa kali. Tadi aku 5 tahun, jalan 6 tahun ya, jalan 6 tahun di TV One itu kan dari lapangan ya, benar dari lapangan sebelum siaran. Iya. Gitu. Jadi itu termasuk privilege menurut aku. Kalau mau jadi jurnalis handal tuh harus tangguh di lapangan, itu kuncinya. Kalau aku ya, tapi mungkin yang lain beda. Tapi kalau momen berkesan itu menurutku setiap aku turun ke lapangan dan waktu bulan puasa itu selalu berkesan. Apalagi waktu itu aku pernah liputan bulan puasa bareng sama para pengungsi di posko pengungsian gitu loh. Oh iya. Iya, itu aku mereka lupa tapi. kena apa kebakaran atau Nah itu aku lupa ya spesifiknya ya. peristiwanya apa Itu ya? antara di kejadian di pesawat jatuh atau apa aku lupa ya. Oh iya. Iya, itu Ya Allah, aku benar-benar ngerasain banget gimana yang mereka alami. Ya kan mulai dari ini kan mereka kan satu sisi puasa, satu sisi juga apalagi yang lagi cari sahur terus ditambah yang lagi cari keberadaan keluarga mereka. Jadi kan perasaan itu kan campur aduk ya. Puasa tahun kemarin nggak sih kak? Yang kemarin puasa tahun 2 kemarin tahun, juga 3 tahun lalu. ada aku kebakaran mengalami juga. Iya, Ikra juga pasti ke sana kan. Iya, Tapi pernah. artinya momen-momen berkesan itu sebenarnya bisa kita ciptakan di lapangan sih menurut aku ya. Benar-benar. Itu. Jadi bareng sama tim lapangan kayak gitu-gitu itu menurut aku berkesan banget sih. Sama teman-teman di lapangan, kameramen, tim PD dan lain sebagainya ya. Kita masuk ke tema hari ini pemirsa, di mana tema hari ini teman tapi tidak puasa. Nah, selama menjalani profesi sebagai jurnalis di lapangan, ini pernah nggak sih kak? Ini secara sengaja tidak puasa. secara sengaja masalahnya. Kalau saya sengaja tidak lupa ya. Nggak mau diinget ya. Nggak mau diingat. Tapi insya Allah nggak pernah sih sejauh ini ya. Tapi Kalau ngeliat temen yang nggak pernah, yang apa namanya, yang tidak berpuasa secara sengaja itu, mungkin yang nonton adalah salah satu dari kalian nih. tapi gini, Oke, balik oke. lagi gini Ikra. Kita tuh kan nggak pernah bisa menguji keimanannya iya. seorang ya. Gitu. Itu balik ke pribadi masing-masing gitu ya. Tapi kalau bagiku itu kan merupakan satu hal yang wajib ya. Satu, dan kerja itu adalah bagian dari ibadah gitu. Jadi alangkah lebih lengkap ya kan. Kewajiban kita penuhi tapi ibadah juga kita lakukan. Wis. luar Gila. biasa. Berapa nilainya? 1 sampai 10? 5. Enggak, itu kayak yang kemarin. Enggak, langsung bukan. out. Enggak Gitu. lah, luar Kalau biasa. aku sih gitu. Tapi balik lagi ya, kita nggak judgement orang gitu. Orang punya pertimbangannya masing-masing. Masing-masing aja ya kayak, karena ya udah itu resiko ditanggung pemenang gitu Iya. ibaratnya. Tanggung masing-masing. Berarti ya kalau misalnya ini ada pertanyaan, mungkin banyak orang juga kan bertanya-tanya apa yang ada di benak orang ketika ngelihat orang lain nggak berpuasa. Itu kalau kakak ngelihatnya secara apa bijaksana aja gitu ya, secara objektif aja, ya udah gitu apa namanya, nggak ngeganggu, tapi ya sebenarnya itu kan kewajiban juga ya. Jadi nggak terlalu apa, nggak merasa terganggu lah intinya ya kayak. Ya
tugas kita tuh kan hanya mengingatkan ya. Oke, Tapi tugas. kan cara orang untuk kemudian menerima pernyataan atau menerima segala sesuatu yang kita ucapkan itu kan pasti responnya berbeda-beda. Nah itu kita kembalikan ke pribadi orangnya masing-masing. Gitu ya. Selama niatnya baik dan dengan cara penyampaian yang baik sih menurutku ini ya pasti akan works gitu. Pasti bakal kena ya kayak. Iya, tergantung caranya. Boleh nggak nih Kak, kasih Nggak boleh. ini dong. Apa? Aduh nggak boleh ya, udah nggak jadi. Nggak, apa, Bisa apa, kita apa. tutup sekarang. Apa tuh? Kak, ini kasih ini dong, apa namanya, quotes of the day gitu. Misalnya pesan dari Kakak nih pada para pemirsa ini, biar kita tetap semangat berpuasa di samping kerjaan kita juga banyak gitu. Jangan sampai puasa kita juga bolong gitu kan. Ada nggak sih Kak quotes-nya gitu? Wis, jangan sampai puasa kita jadi bolong gitu ya. Apa ya? Ini sebenarnya pemirsa yang pengen atau kamu Ikra yang pengen pesan itu? Kayak banyak tadi Banyak ya? Saya riset dulu tadi di X tuh kayak nanya Kak Gina Vita kan yang mau naik gitu kan. Saya lihat-lihat dulu. Iya, kalau aku balik lagi ya, kita itu ibadah tuh bentuknya macam-macam. Oke. Puasa adalah sebuah kewajiban, bekerja adalah bagian dari ibadah. Alangkah lebih lengkapnya kalau ibadah dan kewajiban itu bisa kita satukan menjadi persatuan. Persatuan Indonesia. Luar biasa. Alangkah baiknya ibadah dan juga pekerjaan kewajiban itu dapat menjadi satu kesatuan untuk Indonesia. Tepuk tangan dong! Oke, baik pemirsa, itu tadi terima kasih banyak Kak Gina Vita atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya Kakak siaran dan juga menjadi jurnalis. Semoga semakin sukses dan doain aku juga ya Kak, semoga bisa makin jadi kayak Kakak. Kita semua saling mendoakan. Aku Amin. juga banyak belajar dari Ikra. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Terima Kakak kasih semuanya. atas waktunya. Ya pemirsa, Bakwan buka bersama TV One akan kembali sesaat.